Wah, nggak boleh poligami. Ya. Waduh, ini mulai saatnya melawan ya begitu ya harusnya. Ya. Ya kalau PSI saya jamin 100% akan memperjuangkan keberlanjutan IKN. Sore ini saya mengundang partai pendatang baru, yang nggak baru amat sebetulnya. Tahun lalu, periode sebelumnya kayaknya sudah pernah juga ikut kontestasi di pilkada atau pileg gitu ya. Cuman memang untuk di Kaltim ini sepertinya juga partai ini belum punya kursi seperti yang informasi yang saya dapat gitu ya. Namanya mungkin Anda sudah tahu, sudah kenal, dan partai ini sebetulnya kecil-kecil cabai rawit gitu. Dalam artian bahwa kalau kita sering mengamati media sosial, situasi perpolitikan, suaranya sangat nyaring sekali itu di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Nah, kali ini saya mengundang Pak Diki Samuel. Nah, Pak Diki Samuel ini sebagai ketua DPW ya namanya, ketua DPW PSI Kalimantan Timur. Nah, yang sebelah saya satunya lagi dengan Pak Michael William. Siap. Sitorus, aku kok panggil Pak ya? Jangan, aku lebih muda, jauh. Lebih muda ya? Jauh. Berarti kita panggil bro. Jauh. Bro. Bro. Itu bro deh. Jadi Bro Michael atau Bro William. Ya, Bro William. Bro William. Jadi boleh saya panggil Bro Diki. Oh, ya. Bro Diki, oke. Enak juga ya panggil bro ya. Baru kali ini saya panggil bro gitu. Itu kalau bro dan sis ya? Ya, bro dan sis. Kalau diantaranya? Karena saya lihat PSI kayaknya salah satu ini juga ya apa? Ya. Intermezzo ya. PSI salah satu juga partai modern yang juga bukan mendukung ya, welcome lah dengan misalnya keberagaman dan pihak ketiga itu ya. Warna-warni itu apa bahasanya? Pelangi, iya kan? Jadi kalau itu belum ada namanya ya, tetap brosis ya. Lu jadi situ aja yang ini ya. Walaupun welcome sama bukan. Oke. Bukan ya. Oke. PSI itu dikatakan oleh Sis Grace poligami pun tidak boleh. Wah, nggak boleh poligami. Ya. Waduh. Apalagi yang warna-warni tadi. Apalagi warna-warni. Berarti Mas Bro William ini, kok Mas lagi ya? Biasaan. Bro William ini nggak boleh tuh nakal-nakal ya. Poligami nggak boleh di situ. Iya. Oke. Ini agak sedikit terus. Kan PSI itu identik dengan anak muda yang saya tangkap. Yang kita tangkap misalnya karena kan sering banyak di medsos tuh partainya anak muda. Sebetulnya PSI itu memang harus anak muda atau ada batasan usia tertentu? PSI memang didirikan oleh anak muda ya. Anak muda yang oleh Ketum Giring mengatakan bukan siapa-siapa ya, semangatnya itu ya. Memang kalau periode yang lalu itu ada batasannya usianya 40 tahun kan. Tapi sesuai dengan perkembangan politik ternyata muda itu bukan hanya usia. Oke. Semangat ya. Oke. Jadi semangat pembaharuan karena PSI adalah partai gagasan yang ingin mengembalikan politik itu kepada tempat yang sebenarnya. Politik kepada tempat yang sebenarnya. Oke, menarik. Menurut PSI, politik itu adalah tugas mulia untuk bisa membahagiakan masyarakat. Oke. Ya, bukan selama ini seperti orang kalau berpikir tentang politik tiba-tiba muncul dalam pikiran tuh kotor gitu kan, koruptif gitu kan. Jadi itu yang ingin dikembalikan oleh PSI, bahwa politik itu dalam setiap kehidupan kita berpolitik. Harusnya berpolitik. Oke. Jadi bagaimana politik yang membawa gagasan, ya, perubahan supaya masyarakat itu bisa sejahtera dan bahagia. Ya. Oke, ini menarik nih. Politik ditempatkan pada tempatnya. Ya. Oke. Berarti kan kata lain bahwa sekarang sudah nggak pada tempatnya ya situasi politik saat ini. Kalau kita melihat situasi Indonesia, perbetulan Indonesia ya banyak bergeser. Kebanyakan politik dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi, ya. Kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok gitu ya, atau bisnis, ya, grup, gitu. Ya bisnis grup gitu. Padahal mestinya seperti Pak Gus Dur bilang, ya, politik itu bisa mensejahterakan masyarakat kalau dijalankan dengan benar kan. Ya.
ini juga mensejahterakan, tapi mungkin mensejahterakan. Kelompok Iya, iya dengan dia. betul. Kalau mensejahterakan mungkin mensejahterakan ya. Cuman Dari awal bagi PSI itu partai politik itu penting ya untuk apa menyaring ya kader-kader yang benar-benar punya gagasan, benar-benar berjuang untuk rakyat. Karena itu di PSI kita tidak memungut 1 rupiah pun dari caleg. tidak mood Ya, uang ya, money politik. kalaupun mereka nanti jadi dewan, PSI pun tidak memungut setoran. Ya kan? Oh ya, sekarang kan ada partai-partai ya. Iya, karena kenapa? Bagi PSI supaya mereka fokus bekerja. Karena itu saya juga sebagai ketua DPW, ketika berorganisasi saya ingin menjadi caleg, ya saya tidak pernah bertanya kamu ada uang berapa. Saya selalu bertanya kamu punya gagasan apa. Jadi caleg itu untuk apa? Oke, ini menarik nih. Saya masuk ke logika umum yang sering disebutkan oleh teman-teman ya kalau diskusi di warung kopi atau Siap. mahasiswa nih. Ini mahasiswa nih. Dulu Mas William nih lulusan mana? Saya di salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya. Surabaya. Sebutkan aja swastanya. Ubaya. Di Ubaya. Oke. Lulusan Ubaya ya. Tahun 2000 tahun berapa? Saya angkatan tahun 2018. 2018 ya. Oke, ini kita mahasiswa mungkin sudah kenal bahasa ini kan. Logika tanpa logistik adalah anarkis. Nah, gitu. Ini PSI kan memang mau membalikan ke tempatnya kan. Ya. Berarti kan kita nggak ngomong logistik dulu nih. Yang penting gagasan, yang penting logika, kayak ide gitu. Tapi ternyata itu ada yang sering banyak didiskusikan teman-teman, logika tanpa logistik jadinya anarkis itu. Nah, dan kondisi saat ini itu ya mungkin kita nggak usah semua orang rahasia tapi umum nih, rahasia umum ya. Aneh juga kan, rahasia tapi umum nih. Permainan misalnya di lapangan, money politik dan segala macam, prakteknya juga terjadi toh misalnya gitu. Nah, bagaimana PSI melawan itu? Melawan memperjuangkan logika tanpa logistik ini nanti jatuhnya anarki, dan juga musuhnya nggak dalam kompetitornya, bukan musuh ya, dalam hal kompetitornya melakukan hal yang sudah lumrah itu. Kayak bagaimana cara meyakinkan masyarakat terkait itu? Ya, itu yang tadi saya katakan, politik itu bergeser. Oke. Ya, sehingga segala sesuatu itu ketika kita bicara menang harus ada logistiknya, Yes. ada uangnya, gitu kan? Sehingga ada orang bilang, oh 1 kursi ini harganya 1 miliar. Ada yang begitu ya betul. Tapi ya dari survei kita lakukan juga, ya tidak semua masyarakat seperti itu, pemilih seperti itu. Oke. Banyak betul. juga pemilih-pemilih yang nalar logikanya berjalan. Ya, dia perlu perubahan. Disitulah kita fokus, ya. Karena itu saya selalu mengatakan orang yang punya duit tanpa punya gagasan, ya itu tadi dia akan menjadi benalu ketika menjadi dewan. Tetapi kalau dia punya gagasan, itu yang paling penting dulu. Mau jadi dewan itu apa? Gagasan mau diperjuangkan apa? Ya, orang yang punya gagasan dia tidak akan mati ide ketika dia tidak ada logistik. Apalagi sekarang bicara teknologi ya. Ya, kita mungkin misalkan ya seperti anak muda seperti Bro Michael ya, mungkin ya secara logistik mungkin ya tidak inilah tidak seperti minim ya. Tapi kan dengan kreativitas ya dia bisa menggunakan medsos menyampaikan ide. Maka saya bilang kepada teman-teman caleg ya, jangan pernah ada alasan ya tidak ada uang tidak jalan bertemu dengan masyarakat. Oke. Salah satunya dengan menggunakan medsos ya, kreatif gitu. Jadi tapi kalau orang yang hanya mengandalkan uang ya mengandalkan uang tanpa gagasan, kalau tidak ada uang dia tidak bisa bekerja. Betul. Dan lalu dia tidak bisa bekerja. Betul. Karena dia tidak punya ide. Dia tidak punya, kalau bicara orang itu passion ya kan. Jadi kalau saya bilang jadi dewan itu seharusnya bukan cita-cita tapi panggilan ya. Kalau orang punya panggilan itu dia punya passion, dia mau buat apa gitu. Berarti ya betul juga sih. Saya juga pernah baca statementnya EF Saiful Patah, nama lembaga saja dengan lembaga survei itu. Ya. Dan dia hasil dari surveinya dia itu pengaruh money politik terhadap elektoral itu hanya 10%. Ya. Nah, cuman terkadang ini menurut EF ya, cuma terkadang bahwa justru para caleg ini yang takut. Misalnya aku tidak melakukan itu, nanti jangan-jangan nggak terpilih nih. Akhirnya mereka ragu-ragu itu, akhirnya tetap melakukan itu. Padahal dari survei yang dilakukan itu hanya
10% aja pengaruhnya. Nah itu saya nggak tahu karena itu kan survei. Ya. Apa yang dilakukan Mas Eep. Mungkin suatu saat Mas Eep bisa kita panggil ke sini. Luar biasa itu ya. Artinya bahwa ketika gagasan itu ada, itu sebagai modal awal untuk bisa melangkah kan. Nah, Betul. apakah nanti kampanyenya lewat medsos misalnya, Betul. ataukah lewat forum-forum yang misalnya bisa menekan budgeting, Betul. itu enggak ada masalah ya. Berarti kan ini kaitannya dengan target nih. Ya. Kaltim sendiri nih, Kaltim kan sekarang kalau nggak salah belum ada kursi ya. Belum ada kursi ya. Apakah dengan strategi tanpa bermain atau memberikan posisi politik ke tempatnya itu, berapa target yang Bro Diki inginkan dan yakin? Kalau untuk provinsi, ya karena saya di wilayah, ya saya menargetkan untuk provinsi itu paling tidak minimal 3 kursi. 3 kursi. 3 kursi, ya karena saya melihat ada beberapa kabupaten kota menurut saya itu cukup kuat DPD-nya, karena kita itu membangun struktur. Ketika saya menjabat ketua DPW, yang saya bangun adalah strukturnya diperkuat. Ya, ketika struktur berjalan, ya kita yakin struktur partai ini akan bekerja. Ya, kalau untuk kabupaten kota, ya saya menargetkan hampir semua kabupaten kota itu paling tidak kita ada kursi. Tiap kabupaten ada kursi lah, minimal 1 gitu. Ya, artinya ya PSI sih tidak muluk-muluk ya, tapi ya semoga masyarakat melihat tujuan yang ingin diperjuangkan PSI ini menyentuh hati masyarakat Kalimantan Timur, ya, sehingga dapat memilih PSI ini. Untuk DPR RI kita menargetkan 1 kursi dari 8 kursi yang diperjuangkan. Siapa DPR RI? Ya saya sendiri. Oh, Bro Diki. Oke. Luar biasa. Oke. Artinya 3 ya. 3 ini paling banyak dari mana? Kota mana atau kabupaten mana yang kira-kira punya peta? Oh, kayaknya PSI kuatnya di sini nih. Kalau yang kita sudah mantapkan yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kukar. Sebenarnya ada Kukar ya. Ya, Oke. Ya, artinya jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. 3 kota ini yang jadi Dan, fokus. ya, dan masyarakatnya kan lebih cenderung modern. Modern. Ya, teknologi sudah menjangkau hampir semua tempat. Nah, oke. Artinya nanti kita bahas masyarakat modern ini nih. Ya. Saya tanya Bro William nih. Bro William ini Kukar ya? Maju juga kan? Ya, maju untuk provinsi dapil Kukar. Maju provinsi dapat Kukar. Ya. 23 tahun maju provinsi. Iya. Saya salut juga. Hampir DPR RI kemarin. Hampir dapat nih. Iya. Wah. Oke. Hampir tukaran posisi sama beliau. Wah. Luar biasa. Mungkin kita aja belum berani seberani itu ya. Apa modal ya, kapital atau modal itu kan bukan hanya uang ya. Ya. Apa modal yang tentu kan begitu kita ngomongin DPR RI terus Kaltim ini kan kalau saya nggak salah ini suaranya sudah 13.000 tuh. 13.000, 14.000 ya. Ya kalau ambil kursi-kursi tersier 13.000 kan, ya kan? Dapil Kukar. Ya kan. Artinya kan lumayan besar. Beda kalau kabupaten kota mungkin Kukar 4.000-an ya. 4.000, 5.000 ya. Oh, sama. Karena DPT-nya sama Samarinda kan beda tipis saja. Sama benar oke. Iya. Beda berapa puluh ribu aja. Tapi 500.000 deh. Per dapil ya. Oke. 3.000, 4.000 kalau per dapil Ya, ya. dapil. Artinya sebenarnya ketika ke provinsi itu kan tantangannya lebih besar, apalagi di DPR RI. Betul. Kan gitu. Kalau orang mungkin sekarang saya sering dengar misalnya hitung-hitungan matematis politik kan jelas nih. Iya. Per TPS berapa ini berapa. Iya. Artinya ini butuh amunisi yang besar secara logistik dan modal ya. Modal itu nanti terserah apakah modalnya secara budget atau di luar itu. Kita kan nggak tahu. Apa yang Bro William persiapkan? Jadi kalau misalnya kita bilang persiapan, apa yang kita siapkan untuk masyarakat itu sebenarnya, kalau dari saya ini kan lama tinggal di Jawa ya. Saya tinggal di Jawa tuh di Surabaya sama Jakarta. Jadi modal yang paling besar yang kita pakai itu ya memang gagasan, pemahaman terhadap masyarakat. Kita berani untuk datang bertemu dengan masyarakat secara langsung tuh secara dalam jumlah yang cukup banyak. Ya jadi saya tuh nggak kayak gini strategi saya. Kayak orang kan mungkin kalau misalnya datang ke setiap kelompok cukup datangin ketuanya, cukup datangin pemimpinnya. Intinya selesai semua kan? Selesai semua.
Kalau saya enggak. Kalau saya memang saya datangin semua. Kalau memang door to door, kayak kemarin saya baru pulang dari Riten, itu door to door saya datang. Wah, berarti energinya cukup luar biasa ya. Ya, Tenaga. Ya masih muda kan. Iya, Mas. Oh, benar. Karena masih muda, masih 23 tahun. ya. Perlu Jadi jaga. memang pemahaman itu yang kita pakai bahwa saya maju di dewan ini tugasnya saya apa, kekurangan dewan-dewan sebelumnya apa, mungkin bukan kurang, yang belum dilakukan apa, kita dari PSI kenapa harus memilih PSI. Jadi pemahaman itu yang kita pakai kepada masyarakat. Kenapa harus tolak money politik? Kenapa kita harus tolak yang sistem praktis-praktis seperti itu? Jadi pemahaman seperti itu yang kita pakai. Saya setuju sebetulnya kalau misalnya politik itu jadi murah. Jadi kapital yang paling besar William ini adalah tenaga mudanya. Kalau kita orang tua mungkin tidurnya 8 jam, dia bisa 20 jam bisa bekerja. Dia begadang, besok bangun lagi. Ya. Mesti energinya bisa keluar. Baru Ya, ada kata harusnya itu energi yang bisa dimanfaatkan. Kan begadangnya sama situ. Ya, di sini udah boleh buka. Oh nggak boleh. Iya, baru nggak. Jadi oke. Artinya memang banyak hal sebetulnya. Tapi saya setuju sebetulnya pendapat dengan kaitannya bahwa politik itu menjadi murah. Karena kan dengan begitu PSI memberikan ya harusnya anak muda tapi ya partai muda gitu ya, bro, itu memberikan contoh kepada yang lain bahwa dia berpolitik dengan murah. Dan saya setuju karena dengan begitu sebetulnya kita kan gini, selama ini kan cikal bakal misalnya koruptif sifat-sifat begitu karena mungkin orang butuh budgetnya kosan tinggi, jadi melakukan segala cara lah. Tapi kalau murah mungkin bisa menekan itu dengan sendirinya gitu. Nah, saya setuju saat itu. Tapi gini, kan ini pasti Bro William atau PSI sendiri kan akan berhadapan dengan partai-partai yang sudah lama existing lah gitu ya. Yang kedua juga sudah punya caleg yang di setiap dapilnya sudah ada gitu ya. Dan mereka sudah berpengalaman dengan itu. Apalagi ada kursinya. Apalagi ada kursinya dan incumbent ya. Misalnya incumbent ini kan dia punya fasilitas misalnya mulai reses, terus pertemuan masyarakat, artinya dia sudah dikenal gitu. Nah, bagaimana? Apakah cukup dengan itu bisa melawan sistem yang sudah berjalan ini maksudnya gitu? Ya, kalau misalnya kita bilang melawan dengan segala fasilitas yang sudah mereka miliki karena mereka posisinya incumbent, itu sebenarnya agak sulit. Apalagi untuk kita di partai PSI itu kan sangat menolak yang namanya money politik. Jadi kembali lagi, kita datang itu kenapa harus PSI yang dipilih? Karena PSI di sini kan memiliki beberapa poin yang sebenarnya poin tersebut itu sangat diuntungkan kepada masyarakat. Apa itu poinnya? Ya, DNA PSI. PSI ini memiliki 2 DNA. DNA yang pertama itu anti korupsi, yang kedua anti intoleransi. Anti korupsi dan anti toleransi DNA-nya. Oke. Ya, jadi karakter orang-orang yang berada di PSI itu udah pasti satu, tidak akan korupsi, karena itu adalah komitmen. Orang yang akan masuk PSI tidak akan korupsi. Oke, ini menarik. Nanti kita tanya ke Bro Deki gitu ya. Berarti ini ada konsekuensinya kalau ketahuan korupsi. Sejauh mana konsekuensi yang akan diterima anggota PSI, caleg ataupun pengurus gitu ya yang korupsi? dia langsung dipecat. Itu tanpa sudah ada buktinya beberapa, termasuk perekrutan caleg ini. Ada yang menerima setoran saja, itu ya langsung dipecat. itu ada tertulis. Apanya? Sebelum kita daftar PSI harus tertulis. Oh iya, ada fakta integritas. Ada fakta integritas. Ya, jadi pengurus itu ada fakta integritas. Oke. Ada beberapa poin, terutama DNA PSI ini memang tidak ada tawar menawar. Nah, ketika mereka nanti duduk di dewan pun ada sistem yang dibangun PSI untuk memantau itu, memonitor itu. Tadi setiap anggota dewan PSI itu selalu harus membuat laporan tiap bulan yang harus dia ekspos ke masyarakat. Ya, dia bertemu menggunakan budget berapa. Itu lapor ya? Ya, melapor. Walaupun nggak setor ya, lapor aja tapi nggak setor. Nggak store. Artinya itu, jadi penggunaan uang rakyat itu harus benar-benar tepat sasaran. Dan ketika dia bertugas, ya salah satu kan tugas dewan itu kan dia mengontrol penggunaan anggaran, ya, pengawasan, ya. Itu setiap item dari anggaran yang diajukan oleh eksekutif itu harus dikontrol. Makanya kalau di Jakarta itu kan kita yang viral itu masalah lem ibon, ya. Ya mungkin tahun-tahun sebelumnya itu lolos saja. Tapi ketika ada orang PSI, dia bisa
ngisi anggaran ini untuk apa gitu ya. Memang itu harus jadi setiap sen uang rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Oke, jadi bagi orang PSI kalau dia bermain dengan anggaran ya langsung pecat. Oke, menarik sekali dengan partai yang berani ini. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya nih, agak sedikit serius nih, sedikit, bukan serius sedikit. Bicara dengan tentang anak muda nih, masih balik lagi tentang anak muda, bahwa PSI itu mencitrakan sebagai partai anak muda, pemuda. Ya. Gitu. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh anak muda? Dalam hal ini mungkin yang menjadi target PSI, sehingga PSI betul-betul yakin bahwa mewakili generasi muda, generasi yang saat ini dengan persentase elektoral yang cukup besar. Yakin Bro Diki dulu. Ya, sebenarnya kalau bicara anak muda itu kan yang paling penting diberi kepercayaan. Oke. Ya, apalagi dengan zaman teknologi seperti sekarang, justru anak-anak muda ini mereka lebih cepat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman sekarang ini. Hanya mereka jika diberi wadah yang tepat, ya, diberi kepercayaan penuh, ya, PSI yakin mereka bisa menjadi pemimpin yang bagus. Ya, ada beberapa contoh ya di Indonesia yang kita lihat ya, seperti wali kota Solo Gibran, ya kan, ya sebenarnya tidak ada hubungan karena dia anak Pak Presiden, ya, tapi kepemimpinan ya di Solo ya kelihatan sekali, ya, tegas apa ya. Dan itu PSI kan? PSI belum ya. Saudara tua kita. Sudah, oke. Nah, seperti juga wakil gubernur Jawa Timur ya Emil Karta masih muda dan tadinya bupati ya, dan mereka bagus-bagus ya. Jadi di dunia juga banyak pemimpin-pemimpin muda ya kan, bahkan orang-orang yang berhasil menciptakan teknologi yang menguasai dunia itu adalah anak-anak muda. Ya, artinya itu diberi kepercayaan, dan PSI partai yang memberi kesempatan sebesar-besar kepada anak muda, pada kaum perempuan yang untuk terjun ke politik untuk membawa perubahan. Ya, karena kita cenderung juga melihat anak muda itu pikirnya masih murni, masih belum banyak kontaminasi ya, belum terkontaminasi. Ya. Kayak siapa? Kalau diberi wadah yang benar, ya mereka akan terus tetap murni seperti itu, gitu. Nah, karena itulah PSI sekarang ini sedang memperjuangkan juga melakukan gugatan judicial review agar pemimpin Indonesia ya bisa usianya lebih muda. Sekarang ya, 40 ya? 40 gitu ya. Dan tuntutan PSI berapa? Kita ini 35 tahun. 35 tahun. Oke. Stop dulu di situ, kita bahas tadi itu. Kayaknya ada sedikit naik levelnya lagi kalau itu. Gitu. Soal istilah itu kalau kaitannya dengan pencapresan juga ya kan, macam-macam tuh. Jadi kaitannya pencapresan selama ini toh. Ya. Oke. Bro William, sebagai anak muda, apakah Anda tahu anak muda itu maunya apa? Saya kan masih muda juga nih. Ya. Anda tahu apa maunya saya? Atau teman-teman di sini nih banyak yang muda? Iya benar. Kalau kita bilang apa maunya anak muda, sejauh ini saya berteman kan pasti seusia saya semua. Ya, kita kan berteman dalam usianya dekat. Ya dekat. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan atau garis tengah, anak muda itu ingin diberikan kesempatan. Oke. Ya, anak muda itu ingin diberikan kesempatan untuk mereka bisa mengejar cita-cita mereka, apa yang diinginkan mereka. Dan PSI satu-satunya partai yang memberikan kesempatan apapun keinginan anak muda, kau bisa dapatkan itu melalui PSI. Yakin loh sih. Ini itu bukan propaganda ya? Propaganda ya? Tapi oke. Artinya tuh begini. Kalau anak muda kan rata-rata baru tamat kuliah ya. Ya, artinya kalau dia tamat kuliah dia harus yakin benar saya dapat kerja gitu loh. Betul kan begitu ya. Saya ngalami. Ya, jadi dan kesempatan itu yang kita perjuangkan. Ya, jadi saya cerita nih, boleh kan saya cerita? Ya. Nah, cerita itu bahwa saya ngalami begitu lulus kuliah, saya nggak nyari, saya ingin bekerja paling nggak bisa mandiri sendiri, nggak repoti orang tua. Akhirnya bekerja dan keasikan fokus di situ. Walaupun mungkin dulu gajinya seberapa, tapi kita nggak lihat itu. Betul. Dan nggak pernah habis juga. Betul. Nggak pernah habis juga gitu. Artinya
Ya itu energinya luar biasa, bisa dari 24 jam. Bahkan saya sempat dulu di salah satu media gitu ya, saya wartawan dulu belajar dan sempat disuruh pulang sama Pimret. Kamu kok nggak pulang-pulang sih? Kantor ya dari pagi di sini liputan malam masih ada di situ. Oh, pulang nanti cari mamakmu gitu. Sampai digituin karena saking keasikannya dulu, energinya luar biasa waktu itu. Mungkin sekarang wah nggak kuat juga sih kalau sekarang ya, karena udah usia. Betul juga. Saya setuju ya, bukan betul ya, karena betul salah mungkin ini. Saya setuju dengan itu bahwa anak muda bisa punya energi yang lebih kuat. Cuman pertanyaannya begini, bahwa kekuasaan saat ini, ya kan masih banyak dipegang oleh, tadi ini ngomong diferensiasi muda dan tua nih, oleh dalam tanda petik orang tua nih, baik misalnya skala nasional maupun di daerah. Ya mungkin di Kaltim juga bisa kita lihat mungkin tetap orang lama, orang yang sudah punya eksistensi yang cukup kuat di sini dan secara usia juga sudah matang gitu, yang justru berkuasa dalam tanda petik itu. Nah, bagaimana meyakinkan kalangan golongan tua bahwa kita ini mampu nih gitu, sementara mungkin mereka juga kalangan tua mesti punya kepentingan dan segala macamnya. Ya itu kalau di PSI sendiri, saya sebagai ketua BP itu pada anak-anak muda ini saya selalu mendidik mereka karena energinya sangat besar sekali. Ya, kita arahkan dengan cara baik dan saya selalu bilang jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Ya, dan mungkin semangat ini bisa ditunjukkan kepada generasi tua. Ya, itu nanti saya bilang. Kalau anak muda itu diberi kesempatan, mereka itu tidak akan hitung-hitungan. Mereka akan eksplor habis-habisan kemampuannya, ya, untuk tujuan yang kita arahkan. Ya, sebenarnya itu tinggal di direct aja seperti apa. Karena itu PSI juga, baik secara nasional maupun di provinsi, kabupaten, kota, saya sudah mengatakan begini, kita bukan target hanya legislatif, ya, tapi target kita eksekutif. Ya, saya ingin anak-anak muda yang di PSI kita akan dorong mereka untuk bisa berkiprah di eksekutif, ya, supaya Kalimantan Timur ini juga ada perubahan. Apalagi kalau bicara IKN ya, IKN ini kan ibu kota negara baru ini bukan milik orang tua sebenarnya, ini milik anak-anak muda. Betul. Makanya bagaimana Kaltim itu mempersiapkan anak-anak mudanya, generasi mudanya bisa masuk di IKN, ya, bisa punya standar IKN gitu loh, ya. Saya nanti ngobrol IKN lagi nih. Ini menarik ini. Tapi gini, sebelum situ saya soal MK tadi. Ya. Kembali ke soal MK. Jadi PSI ini belum putusan ya? Sampai detik ini belum pengumuman ya. Sidangnya sudah selesai. Apa gambaran PSI, apakah disetujui oleh MK terkait dengan penurunan usia? Ya, harapan PSI seperti itu, ya. Tapi kalau bicara tondo-tondonya itu, ya dari beberapa pendapat, bahkan dari DPR sendiri dan pemerintah sendiri menyerahkan kepada MK. Ya beberapa hari yang lalu Ketua MK sepertinya memberi tondo-tondo juga. Dia memberi contoh zaman Nabi Muhammad, ada panglima muda usia 17 tahun, ya kan. Di dunia juga seperti ini, ternyata begitu ya. Mudah-mudahan itu tanda-tanda diputuskan sesuai dengan tuntutan PSI. Ini bukan untuk pencalonan Gibran ya? Secara global. Ya, secara global untuk semua anak muda. Sebenarnya anak muda. Ya, hanya memang PSI dari sekian anak muda yang menurut PSI saat ini layak ya kita dorong Gibran. Oke. Ya. Ini bukan dalam rangka Gibran. Ya kan? Ya. Memang pengajuan ini dalam rangka Gibran atau pengajuan ini umum dan Gibran terbawa atau terbalik? Ya. Kalau semangat PSI untuk semua anak muda. Semua anak muda ya. Untuk semua anak muda. Oke. Hanya memang ya kita melihat peluang untuk Gibran itu ada. Karena dia sudah jadi wali kota, dia sudah punya investasi ya gitu. Dan hubungan juga semakin. Kemarin reasoningnya seperti apa kan? Ke MK ketika menurunkan usia itu penjelasannya seperti apa ini? Tawaran dari PSI kenapa usia harus diturunkan? Misalnya gini kan secara umum karena begini. Hak dan kewajiban warga negara untuk memilih dan dipilih. Dari situ dasarnya itu ya undang-undang kita ya. Artinya seseorang ketika dia sudah bisa memilih mestinya dia juga punya hak untuk dipilih pada level yang sama. Oke. Jangan kewajibannya dituntut
Oh, tapi haknya Mm-mm. digeser gitu loh ya. Itu sebenarnya dasar utama PSI. Hanya memang tetap kita melihat ya ada usia tertentu memang bicara kematangan ya. Tapi terlalu 40 tahun itu terlalu matang menurut kita. Oke. Ya mestinya itu 30, 35. Kenapa nggak sekalian dibebaskan begitu? Dari awas 17 gitu. Ya artinya betul, saya setuju logikanya. Ya, harapan PSI sebenarnya begitu Iya. dalam bahasannya gitu. Ya, Artinya ketika 18 tahun atau 17 tahun sudah nyoblos, sebetulnya dia punya hak yang sama. hak yang sama. Walaupun mungkin orang nggak memilih dia gitu, atau misalnya orang melakukan seleksi di partai di mana, iya. Tetapi bahwa hak itu jangan dibuang. Kalau menurut saya. Siapa tahu zaman ke depan anak-anak kita atau ini ada yang 17 tahun memang dia sudah luar biasa hebat. Nah, di situlah undang-undang kita itu kadang-kadang ya saya bilang ambigu ya. Karena untuk menjadi dewan aja syaratnya 21 tahun. Iya. Nah, syaratnya 21 tahun ya kan, usia ya. Tapi pendidikannya setara SMA. Oh, harusnya 18 bisa. Ya, Iya, maksudnya begitu. Itu tamat SMA. Nah, itu sebenarnya di situ juga PSI ketika dipercayakan masyarakat nanti, hal yang begitu itu harus kita Iya benar. kita rubah gitu ya. Artinya kalau dia memang syarat pendidikan ya SMA, berarti kan dia tamat SMA itu 17 18. Iya, Sudah bisa. udah bisa. Apakah dia mau dipilih atau enggak kan Ya, tergantung terserah. orang. Ya. Tapi bahwa dia punya hak yang sama. Ya itu. Ya. Betul juga, saya baru ngeh bahwa aku nyoblos tapi misalnya saya nggak boleh dicoblos gitu. Betul. Iya, Satu tahun tuh, saya ada beberapa tuh yang teman SMA udah macam. Tapi syaratnya tuh 21 tahun bisa. Mendingan kalau gitu curang dong ini. Kita dikerjain sama orang-orang tua nih gitu. Tapi pendidikannya SMA gitu. Makanya saya Jadi kita S1, S2 itu kadang-kadang hanya nempel aja. Ya. Hanya untuk tampil-tampil gelar aja. karena kan SMA aja boleh gitu. Boleh gitu. Oke, jadi tidak match ya, aturan itu tidak match dengan yang ini. Artinya anak muda banyak dikerjai oleh orang Betul, tua dan betul. ini mulai saatnya melawan ya begitu ya, harusnya. Ya. Kata-kata melawan itu menarik loh, Pak. Iya kan? Kalau perubahan itu masih Ya. setengah nih. Oh, perubahan, koalisi perubahan. Kalau Bapak koalisi melawan, nah itu menarik. Oke. Tapi memang ini PSI kan kemarin ini saya ingin tahu juga bocoran nih. PSI kan kayaknya menarik dukungan dari Ganjar kok. Sebelumnya. Begini, PSI tidak ada statement menarik dukungan. Oke. Ya, yang kita ekspos tahun yang lalu itu adalah hasil rembuk rakyat yang dibuat oleh PSI. Ya, yang pada saat itu memang calon-calon lain kita tidak masukkan. Ya. Oke, cuma Ganjar aja. Ya, artinya itu sebenarnya Pak Ganjar. Kemarin ketika Pak Prabowo datang ke PSI, ya sehingga ada PSI menarik dukungan. Tidak, ya hasil Kopdarnas khusus dilakukan oleh DPW juga. Ya kita menyerap semua aspirasi ya, kita menyerap aspirasi dan menyarankan DPP untuk melakukan rembuk rakyat kembali. Jadi kita masukkan semua capres-capres yang sedang beredar saat ini. Ya sebenarnya arah masyarakat itu seperti apa. Ya sampai hari ini, sampai detik ini, PSI tetap tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, Oke. nantinya Pak Jokowi arahkan kemana dukungan itu, PSI akan ikut. Ya, 2 minggu yang lalu, ya Dewan Pembina PSI sudah ketemu dengan Pak Presiden. Pak Presiden mengatakan ojo ke susu. Oke. Ya, artinya Pak Presiden menyampaikan ini sinetron politik ini belum berakhir. Kata Pak Presiden. Ya, artinya akan ada drama-drama politik ke depan ini. Ya, kan kita tidak pernah berpikir Pak Ari bahwa seperti Anies berpasangan dengan Caimin, ya gitu kan, bisa lagi berubah ya. Jadi sebaiknya PSI belum disarankan jangan menentukan pilihan saat-saat seperti itu. Saat ini. Iya, Berarti ini belum ada keputusan belum. karena arahan Pak Lurah tadi itu. Ya, hanya memang kita tetap menghargai capres yang menghargai kita juga memang. Ya, tidak mudah, tidak gampang memang seorang capres yang populer mendatangi yang katanya partai bocil, partai ingusan, ya, ke DPP gitu kan. Biasanya kan Ya, saya menangkap itu. Saya yang menangkap. kecil-kecil ini mesti datang kan. Saya menangkap, saya tahu itu. Ya. Jadi kita menghargai itulah. Oke, berarti memang betul kata banyak pengamat yang mengatakan bahwa arahnya Presiden Jokowi itu
bisa dilihat dari PSI, benar ya? Ya sejauh ini sepertinya demikian. Ya karena PSI selalu berkomunikasi dengan Pak Presiden. Pak Presiden kan bukan dewan pembina di situ ya kan ya, secara struktur nggak ada ya. Terus juga bukan pendiri juga bukan ya sepertinya. Karena Pak Presiden kan dari Banteng ya, dari PDI lah. Secara masalah apa yang mengaitkan PSI sampai memutuskan ikuti jalan Jokowi? Ya sebenarnya begini, PSI ini kan sebenarnya terbentuk dari semangat para relawan. Oke. Relawan yang memperjuangkan Pak Jokowi dan Ahok pada saat itu menjadi gubernur DKI. Ya setelah dirasakan bahwa ketika jadi relawan ada keterbatasan, nah, ya karena itu dibentuklah partai ini sebenarnya. Ya. Oke. Dan ide-ide yang kita gaungkan selama ini adalah ide-ide Pak Jokowi sendiri gitu ya. Tapi secara struktural di belakang layar ataupun di depan layar nggak? Secara moral Pak Presiden ya mungkin kita bisa melihat selalu support PSI. ya, bahkan di dalam Kopdarnas ulang tahunnya PSI tahun lalu Pak Jokowi mengatakan 2024 PSI harus ada di sana. Oke. Ya kan, artinya ya bagi kami PSI Jokowisme ya, sekarang kami sedang gaung itu ada Jokowisme. Wah, nilai-nilai dari Pak Presiden Jokowi. Ini sudah jadi ideologi dong. Ya, ideologi Jokowi jadi ideologi. Jokowisme ya, itu sedang kita gaungkan itu supaya itu menjadi inspirasi masyarakat lah. Terus ya artinya ada presiden yang misalkan belusukan kan. Belusukan itu kan ide awalnya yang dipraktekkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana bertemu dengan masyarakat ya kan, itu ya. Tapi itu ada, menurut saya kan ada positif negatif ya. Dalam pengertian begini, ketika Bro Deki dan PSI dan Bro William ini dengan PSI-nya juga Jokowisme, berarti kan itu ada risiko-risiko politik yang juga harus ditahu loh. Misalnya begini, ketika mungkin Pak Jokowi jaya gitu ya, nextnya bagus, tentu PSI akan mendapat benefitnya tau. Tapi sebaliknya, misalnya ya, seumpama setelah Pak Jokowi nanti misalnya turun terus baru tergulit banyak kasus dan misalnya ya, kita nggak mengarahkan ke situ, cuman ketika seperti itu juga punya ada hal-hal negatif yang ditanggung oleh PSI. Ada risikonya di situ. Menyerahkan ini pada satu orang. Ya. Menyerahkan idealisme pada satu orang. Nggak ada pertimbangan seperti apa pertimbangannya? Ya, sebenarnya begini. PSI itu tidak mengkultuskan Pak Jokowi. Oke. Ya. Tapi kami memperjuangkan ide dan gagasan Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Oke. Ya, makanya itu Jokowisme ya. Kan ada Soekarnisme, ada Gus Durian, itu kan bicara semangat mereka. Tidak mengkultuskan. Di PSI tidak ada kultus-kultusan. Ya. Tapi semangat itu. Dan kita menjadikan itu semangat kerja perjuangan di PSI. Makanya tagline kita hadir kerja untuk rakyat itu sebenarnya bermuara dari Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi punya ide lalu dia implementasikan, dia harus mengawasi, memonitor. Jadi tidak ada istilah orang PSI itu ya tadi saya bilang bicara medsos tapi tidak ketemu dengan masyarakat. Harus, karena kita mendengar, kita bisa merasakan. Seperti Bro William saya bilang, kamu tidak bisa juga sebagai anak muda kamu duduk-duduk posting. Harus ketemu tuh ya, masyarakat tuh gimana rasanya, apa yang mereka makan, apa yang mereka tinggal tempat di mana gitu kan. Kamu harus rasakan supaya ketika kamu jadi wakil kamu sudah tahu. Iya, karena jangan sampai salah nanti Bro William. Nanti masyarakat lihat fotonya begini tapi aslinya beda. Itu foto. Betul. Begini, satu lagi ini kaitannya bahwa Jokowisme tadi ya. Siap. Berarti PSI ini ngomong IKN. Berarti PSI melanjutkan semua program Jokowi. Pasti. Ya, pasti. Karena termasuk IKN. Karena salah satu indikasi dukungan PSI terhadap capres ke depan itu adalah capres yang mau melanjutkan IKN, yang tegas menyatakan bahwa IKN itu tetap berlanjut. Karena itu salah satu legacy yang menurut kita sangat fundamental yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Oke, saya pengen dengar nih, karena semenjak beberapa
ketua DPW partai-partai kita undang sini, memang belum ada secara tegas menyatakan bahwa ya mereka dukung IKN, cuman kan bahwa apakah partai secara kepartaian dan juga strukturnya itu 100% dukung IKN belum ada. Nah, saya pengen dengar nih dari Bro William sama Bro Diki, apakah ini penting bagi warga Kaltim tentunya kan? Yap. Kan Bro Diki lahir di Kaltim ya? Ya. Kaltim ya. Bisa di Kaltim, ini juga di Kaltim. Artinya IKN itu mungkin bagi orang Kaltim sebagai momen lah. Yap. Nah, saya pengen dengar apakah PSI gitu ya siap memperjuangkan IKN 100% atau nunggu ikut perkembangan juga, dan apa langkah-langkahnya? Ya kalau PSI saya jamin 100% akan memperjuangkan keberlanjutan IKN. Khususnya saya sebagai ketua DPW. IKN-nya di Kaltim ya? Ya, IKN di mana? bukan hanya ini saya bicarakan di mulut ya, tapi saya sudah membuktikan sebelum saya ada di PSI juga. Perjuangan saya sejak 2020, 2021, 2022 bagaimana aspirasi kita masyarakat Kaltim itu ya dapat terakomodir di dalam rancangan undang-undang IKN pada saat itu. Ya, saya secara khusus dengan teman-teman pernah menyampaikan secara khusus aspirasi masyarakat Kaltim ke Pansus RUU IKN ya, Jakarta ya kan, bahkan ya mungkin sempat viral ketika ada Edi Mulyadi menolak IKN itu ya kita di Komisi 3 ya kita memperjuangkan itu. Itulah salah satu yang membuat saya semangat ada di PSI ya, karena semangatnya sama, memperjuangkan IKN, keberlanjutan IKN ya. Jangan sampai ide besar ini bukan hanya Pak Jokowi, ini kan hanya implementasi terakhir ya. Ide besarnya kan sudah dari presiden pertama bahwa ibu kota negara itu sebaiknya dipindahkan dari Jakarta ya karena hampir semua presiden mewacanakan itu, tapi nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi, dan Pak Presiden Jokowi lah yang berani ya melaksanakan itu, dan itu dilakukan di Kaltim. Jadi ini anugerah bagi kita orang Kaltim. Jadi seperti Pak Gubernur mengatakan, Pak Isran mengatakan ya, kalau Pak Isran mengatakan kualat katanya orang yang menolak IKN kan ya kan, ya artinya karena ini anugerah gitu. Nah, kita sudah memberi banyak kepada Indonesia ya. Mungkin inilah yang Tuhan balas ya kan. Tuhan balas beri ke IKN. Tinggal kita orang Kaltim ini bagaimana memanfaatkannya. Ya, memanfaatkannya karena multi efeknya kan sudah terasa sekarang, sudah terasa. Kalau kita bicara APBD Kaltim aja sekarang tembus 25 triliun. Ya kan? Pasti juga akibat itu ya. Pembangunan banyak ya. Kalau dulu kita bangun tol berapa tahun? 10 tahunan. Sekarang bangun tol hitungan bulan aja sudah jadi. Yang Kaltim lama. Iya, itu karena IKN kan? Karena IKN. Jadi itu. Tadi Bro Niki sudah sampaikan terkait IKN. Kalau Bro William, berlangsungan IKN. Kebetulan saya kan Kepala Biro Kepemudaan DPW PSI Kaltim. Oke. Ya, jadi di lain sisi kita memang banyak dapat efek positif untuk Kaltim, tapi ada beberapa hal khususnya itu kita juga harus siap. Siap apa nih? Dari segi SDM, dari segi apapun lah. Ketika IKN itu datang kita harus siap. Karena kita tahu ketika IKN ini datang, yang akan menjajakinya adalah anak-anak muda. Maka dari itu PSI harus menang. Harus menang. Khususnya untuk Kaltim, PSI harus menang karena PSI akan fokus mempersiapkan SDM muda untuk bisa bersaing ketika IKN tidak tinggi. Oke, boleh. Artinya PSI akan mendorong itu ya. Betul. PSI akan mendorong tingkat SDM yang betul ini sama juga IKN. Ya karena begini, saya lanjut begini. IKN itu datang dia punya standar baru. Ya, standar baru. Kita ngejar kepada standar itu. Mestinya tuh pemimpin-pemimpin Kaltim tuh berpikir ke sana, ya kan? Dan termasuk pemimpin-pemimpin di otorita IKN, mereka juga harus ikut serta membangun SDM daerah mitranya. Kaltim pertama, ya. Kalau standar pendidikan IKN levelnya seperti itu, di Mahakam Ulu juga harus begitu.
Oke. Itu mau kita perjuangkan. Jangan Karena nggak merata di Kaltim aja Ya, nggak merata ya. Betul, jangan sampai tidak merata. Kalau di kan ada pendidikan internasional di Mahulu sana juga harus begitu, gitu loh. Supaya apa, orang-orang lulusan sekolah-sekolah dari perbatasan ketika mereka masuk ke kota bahkan berjuang di IKN itu sama. Jangan seperti sekarang. Tesnya saja hampir semua untuk jadi deputi, direktur IKN nggak ada orang dari kita. Kenapa? Karena standarnya beda. Bukan kita kurang pintar, tapi kita kalah fasilitas. Mereka sudah Mereka sudah punya fasilitas lebih lengkap, lebih maju daripada kita. Karena itu kita berharap pemimpin ke depan kalau PSI dipercayakan untuk menang di Kaltim, ya kita perjuangkan. Salah satu itu adalah SDM kita. Uang kita ada untuk menyekolahkan, membuat pendidikan gitu. pendidikan kan sudah masuk undang-undang toh, yang 20% itu ya. Ya. Kan sebetulnya tinggal implementasinya kan. Implementasi. Makanya salah satu yang diperjuangkan PSI ke depan itu selain BPJS gratis adalah pendidikan sampai pendidikan kuliah gratis. Ya, bukan hanya sampai SMA, kuliah pun harus gratis mestinya. Karena ini hak. Loh, ya mau lah bro. Ya. Persoalannya kayak apa bayarnya kuliah itu? Uang kan tidak ada. Ini kan pemerintah dan Dewan kan harus membahas itu. Karena begini, sekarang kita lihat ya, sampai SMA gratis, betul ya. Betul. Dan anggaran 20% itu kan untuk pendidikan juga kan belum semua diberikan. Ya, ketika pendidikan kuliah itu tidak seperti zaman dulu, ya, sehingga membuat setiap universitas itu kan punya standar beda-beda. Di Unmul sendiri aja mungkin paling murah sekarang itu SPP-nya itu 5 juta mungkin. Beberapa bulan lalu kita lihat keributan di media, di UI, di Erlangga, apa macam-macam, orang tua protes, masuk kuliah kok 25 juta gitu kan. Nah, padahal itu kan hak. Pendidikan, undang-undang mengatakan pendidikan itu adalah hak ya. negara. Kalau bicara hak, dia mestinya tanpa syarat. Oke. Ya. Betul. Jadi gini, tapi saya ada satu hal nih, saya menarik. Mungkin saya akan titipkan nih ke PSI ini. Siap. Saya titipkan PSI. Wah, luar biasa tadi saya nitip. Boleh titipkan? Just tip, jasa titip. Ya. Kalau just tip ada diskonnya ya, ada persentasenya ya. Nah, bang gini. Oke, semua orang ngomong soal pendidikan. Misalnya aturan undang-undangnya ada misalnya 20% segala macam. Implementasinya yang agak berat. Jangankan ngomongin universitasnya. Ini kan hari-hari ini kalau siswa baru PPDB ya, misalnya PPDB ya, penerimaan siswa baru itu mesti terjadi. Mungkin masuknya di negeri itu bisa jadi gratis, tapi kan nanti ada seragamnya yang bayar. Kalau Anda di Balikpapan yang sudah Pak Wali Kotanya bikin batik khusus siswa, dulunya bikin batik lagi, jadi 2 batik gitu Ya. kan. Itu satu hal. Belum lagi mungkin kalau ngomongin ke detail-detail banyak lah yang ternyata prakteknya agak susah nih. Bukan agak susah, kayak apa mengawasi itu. Nah, belum lagi soal zonasi. Ya. Saya banyak dengar nih, di zonasi itu ternyata kan banyak yang nggak masuk di zonasi. Saya pengen masuk situ nggak bisa, zonanya lain di sini, masuk zona di sini malah nggak bisa kan, banyak lah teknis gitu. Tapi boleh masuk sini, lewatin belakang. Ada angkanya, gitu. Itu yang saya dengar, dan memang bukan saya dengar, saya bicara dengan orang tuanya. Dia ngomong begini. Artinya apa? Itu prakteknya terjadi nih. Ya. Jangankan misalnya itu kan bukan jargon 20% itu, bahwa bukan jargon ya, memang sudah ini, cuma implementasinya enggak. Apalagi ini ke tingkat kampus. Nah, ini mungkin teman baik PSI yang ini karena darah muda ya kan, Ya. mungkin belum banyak terkooptasi di parlemen sana, mungkin bisa mengarahkan itu. Saya menitipkan ini pakai jasi tip ya. PSI pasti akan memperjuangkan itu. Undang-undangnya sudah ada. Sudah. Karena itu salah satu saya bicara ke teman-teman di PSI juga, target kita bukan hanya legislatif, tapi eksekutif. Karena implementasinya selalu di eksekutif. Ya, artinya penerapan terhadap 20% dana pendidikan Betul. kesehatan itu, ya bagaimana kerelaan eksekutif untuk mengeluarkan itu. Ya, ya mudah-mudahan dengan perjuangan yang dilakukan di PSI bukan hanya memperjuangkan PSI masuk Senayan, ya, tapi juga bisa
pemimpin Indonesia ke depan itu adalah anak-anak muda, sehingga dia bisa merasakan itu. Oke. Ya, bisa merasakan itu, ya. Mungkin mulai dikombinasi antara tua dan muda sekarang ini kan. Estafet banget ya. 2029 ya, anak muda semua ya. Siapa tahu kita ini udah tidak. Ini kan ikan kan sudah di Kaltim nanti. Ya, jadi orang-orang Kaltim itu punya kesempatan lebih lagi. Amin. Oke, terakhir closing. Kita kasih kesempatan Bro William dulu. Silakan closing. Apa yang mau disampaikan? Mungkin PSI Kaltim satu-satunya partai yang mewakili wilayah mendukung IKN 100%. Kedua, PSI Kaltim kita berani klaim satu-satunya partai tanpa mahar dan tanpa money politik. Boleh, appreciate dulu lah. Treatment. Silakan Bro Diki. Saya berharap masyarakat Kalimantan Timur dapat memberikan kepercayaan kepada PSI, ya, untuk memperjuangkan harapannya, ya. Pertama, bagaimana keberlanjutan IKN ada, ya. Semoga Kaltim bertumbuh lebih baik lagi dengan kehadiran IKN, ya. Dan percayalah, PSI tetap komitmen dengan DNA-nya, anti korupsi, anti intoleransi, ya. Semua kita bersatu dalam rumah besar Indonesia, ya, membangun bangsa ini. Oke. Terima kasih Bro Diki dan Bro William atas kehadirannya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.